Ya, di perayaan bulan pendidikan Gemit, di sepanjang bulan Juli, di minggu yang pertama ini kabar baik ya datang dari SMA Kristen Tarus yang hidup enggan mati tak mau itu, yang adalah alma mater sebagian jemaat Getsemani Tarus Timur. Ya, alma mater Mama Sek juga di sana, sekarang jadi kepala sekolah. Kabar baik itu adalah telah terjadi penandatanganan MOU antara Majelis Sinode Gemit dan lembaga salah satu lembaga di Jerman. Mereka mendukung pelaksanaan pendidikan di SMA Kristen Tarus. Kerjasama itu akan berlangsung 5 tahun dengan lebih fokus atau jam pelajaran bahasa Jerman itu lebih banyak karena anak-anak yang masuk ke sana akan dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan dan setelah itu dapat bekerja di Jerman. Beberapa item itu ada biaya, tetapi selanjutnya itu gratis. Bapak Mama bisa, kalau berminat, anak-anak menghubungi sekretariat, segala informasi ada di situ. Pembukaan masih dibuka Bapak Mama sampai sampai bulan Juli ini. Itu hal yang baik. Anak-anak dididik di SMA Kristen Tarus dengan kurikulum yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan sekali lagi pengenalan bahasa Jerman itu lebih ditingkatkan. Kalau anak-anak berminat silakan mendaftar, tapi kalau anak-anak tidak berminat untuk pergi ke Jerman, disampaikan kepada kami sebaiknya tidak usah ke sana. Tapi ini kesempatan yang baik Bapak Mama. Kabar baik ini datang persis di mendekati perayaan bulan pendidikan. Beberapa hal ini saya sampaikan di awal khotbah, sekali lagi Shalom. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari masa lalu, Bapak Mama? Karena kalau kita omong tentang masa lalu, beberapa orang akan mengatakan tidak indah, tapi beberapa yang lain mungkin akan mengatakan bahwa masa lalu itu indah. Sekolah kehidupan yang kita semua sementara jalani punya kurikulum tetap, yaitu pengalaman, pembelajaran, dan pemulihan. Maka belajar di sekolah kehidupan itu belajar yang tidak pernah selesai, belajar yang terus-menerus berjalan dari masa ke masa. Semua yang hidup belajar di sekolah kehidupan. Kalau saya dan saudara hidup pada masa sekarang ini, itu artinya kita punya masa lalu. Sebab yang sekarang ini ada, itu karena yang kemarin sudah kita lewati. Kita bisa ada sekarang karena kemarin sudah kita lewati. Dan setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Seperti yang saya bilang di awal, baik itu indah, baik itu buruk atau kelam, setiap orang punya masa lalu. Siapapun dia, bagaimana dia sekarang, bagaimana kehidupannya sekarang ini, apa yang sedang dia jalani sekarang, apa yang sedang dia nikmati sekarang, tidak bisa dilepaskan dari apa yang sudah dia lewati di masa lalu. Jadi saya suka merenung begini Bapak Mama. Kalau kita lihat orang sekarang dia berhasil, ya, dia diberkati dengan kesuksesan, jangan lihat melulu apa yang dia ada sekarang, keadaannya sekarang. Coba bergumul untuk lihat bagaimana dia berjuang di masa lalu, ya, jatuh bangun seperti pujian perempuan ini, untuk sampai pada hari ini. Apa yang dia nikmati itu buah perjuangan dari jatuh bangunnya dia di masa lalu. Semua orang tidak luput dari masa lalu. Yang berikut kata orang masa lalu bisa dikubur, ya, mungkin benar pernyataan itu. Masa lalu bisa dikubur, mungkin benar. Tapi satu pernyataan yang pasti dan bukan lagi mungkin adalah masa lalu itu tidak bisa dihapus.
Masa lalu tidak bisa dihapus, tidak bisa. Tidak ada penghapus yang diciptakan untuk menghapus masa lalu, tidak ada. Saya dan saudara bisa memperbaiki apa yang mungkin keliru di masa lalu, kita perbaiki sekarang. Yang kita lihat keliru yang sudah terjadi di masa lalu, kita bisa perbaiki. Tapi kita tidak bisa menghapus apa yang sudah tercatat yang terjadi di masa lalu. Karena itu orang bijak bilang begini, kehidupan itu adalah seni menggambar tanpa penghapus. Kehidupan itu seni menggambar tanpa penghapus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bangsa Israel yang tegak tengkuk itu, mereka mencoba untuk melupakan apa yang pernah mereka alami di masa lampau bersama dengan Tuhan. Mereka mencoba untuk berhenti bertutur tentang apa yang pernah Tuhan Allah buat bagi mereka, sampai mereka bisa ada dan hidup menikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Mereka mencoba untuk berhenti bertutur. Jadi pengajaran Asaf ini, Mazmur yang kita baca pagi ini, itu satu peringatan, penyampaian bahwa tuturan itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, maka Anda mencoba untuk mengubur sejarah yang pernah tercatat dalam perjalanan bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Perang Tuhan yang membawa kelepasan dan keselamatan tidak boleh berhenti hanya sampai pada satu angkatan saja. Cerita itu harus berlanjut turun-temurun. Dan karena itu tuturan tentang perjalanan mereka dan peran Tuhan yang kasih mereka keselamatan dan kelepasan itu mesti diceritakan dari generasi ke generasi, tidak boleh putus. Karena apa, Bapak Mam? Atau supaya apa? Mari satu orang baca ayat 7 dari Mazmur 78, silakan. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Terima kasih Mama Mia. Tuturan tentang pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti hanya pada satu angkatan. Sama seperti kalau kita bertutur tentang garis keturunan atau silsilah keluarga kita. Kalau tidak diteruskan itu silsilah turun-temurun, hanya berhenti di salah satu generasi, maka generasi selanjutnya dan seterusnya itu tidak akan pernah bisa memahami bagaimana silsilah keluarga itu dituturkan. Maka inti dari seluruh perjalanan hidup satu bangsa yang besar yang bernama bangsa Israel itu adalah Tuhan berperan di dalam perjalanan mereka tanpa pernah melepaskan mereka berjalan sendiri sedetik pun, meskipun dalam perjalanan itu mereka berubah menjadi tidak setia. Dan inti dari seluruh penuturan yang harus terus-menerus dituturkan dari setiap generasi ke generasi itu, bahwa angkatan akan berganti. Angkatan demi angkatan akan berganti. Generasi akan berganti, yang berlalu, yang lama akan pergi, yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan yang melepaskan dan menyelamatkan itu tidak berganti, tidak berubah. Dia Allah bagi nenek moyang mereka, adalah Allah yang sama bagi mereka, yang sekarang menikmati kelimpahan di tanah perjanjian, dan nanti bagi generasi mereka yang akan datang. Dan tuturan itu juga dimaksudkan supaya setiap generasi itu belajar dari pengalaman di masa lampau. Masa lalu itu tidak selalu menyimpan kebaikan. Masa lalu juga menyimpan keburukan. Masa lalu menyimpan keburukan tentang nenek moyang mereka yang berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, jatuh dalam dosa penyembahan berhala, sehingga mereka lupa bahwa saat tentara Firaun mengejar mereka dan mereka berhadapan dengan laut Teberau, Allah membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah yang kering dan selamatkan mereka dari kejaran Firaun. Jatuh pada penyembahan terhadap berhala itu membuat mereka lupa bahwa perjalanan panjang di padang gurun saat mereka kehausan, Allah membelah bukit batu dan mengeluarkan air yang segar untuk mereka nikmati, dan juga ternak-ternak yang mereka bawa mendapatkan kesegaran. Jatuh pada penyembahan berhala juga buat mereka lupa
bahwa perjalanan panjang saat siang itu disertai dengan tiang awan, dan saat malam Allah tuntun mereka dengan tiang api. Mereka lupa, mereka mencoba untuk berhenti bertutur, supaya cerita tentang pernyataan Tuhan itu tidak lagi berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Maka jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, tuturan tentang keburukan masa lampau itu harus jadi pelajaran bagi mereka yang hidup pada masa sekarang, bahwa kalau kamu selamat hari ini, kalau kamu menikmati segala yang baik hari ini, kalau kamu hidup sampai hari ini, maka jangan lagi hidup dalam keburukan yang sama seperti nenek moyangmu buat di masa lampau. Itu peringatan. Tuhan tidak pernah membiarkan peran yang tergantikan, atau dia tidak pernah membiarkan peran itu terabaikan. Dalam pahit manis kehidupan dia selalu ada di sana. Bapak Mama aminkan ini, bahwa dalam pahit dan manis hidup itu Tuhan selalu ada. Kalau saya bertanya apa masa lalu Bapak Mama sekalian, mungkin panjang untuk diceritakan. Kita duduk dan bercerita dan bilang bagaimana bisa sampai jadi sekarang ini. Pengalaman-pengalaman apa yang menuntunmu sampai bisa jadi seperti sekarang. Mungkin panjang ceritanya. Orang bertutur tentang pengalaman dari masa lampau. Yang baik dia ceritakan. Tapi kemungkinan juga ada yang berani untuk terbuka menceritakan betapa buruk masa lampau. Tapi Tuhan menangkapnya dan membuat dia berubah. Dan hidup pada masa sekarang dengan pertobatan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, saya kemudian bertanya kepada Bapak Mama sekarang ini, dalam catatan ini saya tulis, di hidupmu sekarang, apakah masih ada luka dari masa lalu yang terbawa sampai hari ini, dan luka itu belum sembuh? Yang kedua, apakah masih ada sosok berjasa di masa lalu yang perannya begitu besar, yang membawamu berhasil sampai hari ini, tapi hampir engkau lupakan saat engkau sudah berhasil sekarang? Siapa sosok itu? Dan apakah saudara percaya bahwa luka dari masa lalu itu bisa disembuhkan? Bapak Mama, ini pertanyaan refleksi untuk masing-masing orang. Karena kalau omong tentang masa lalu dan juga pelajaran dari masa lalu, kita juga akan bicara tentang luka dari masa lalu. Ada luka yang sembuh, sudah beres di masa lalu. Tapi ada luka yang belum dibereskan di masa lalu dan dia terbawa sampai sekarang, mengganggu. Tidak ada pelajaran apa-apa selain kebencian, selain sakit hati, karena yang pahit itu belum dicabut akar pahit itu. Jemaat Tuhan, masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi masa lalu dapat dijadikan pelajaran. Saya sudah tersandung di sana, jatuh saya di sana, gagal saya di sana, hal-hal malu terjadi di sana. Tapi saya hidup pada masa sekarang. Saya harus berdamai dengan diri saya untuk kebahagiaan hidup pada masa sekarang. Masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi luka dan keburukan di masa lalu itu dapat dipastikan dia dapat dipulihkan. Dan masa lalu bisa berbeda dengan masa sekarang. Tapi saudara mesti ingat bahwa Tuhan Sang Penuntun itu dia tidak berbeda. Dia tidak berubah, dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Anda hidup pada masa lalu dan juga pada masa sekarang. Ada orang yang hidup hari ini, tapi dia sedang terpenjara di masa lalu, dengan segala kenangan yang ada di sana, dengan peristiwa-peristiwa buruk yang ada di sana, dengan segala keindahan yang ada di sana. Ketika dia bandingkan kehidupannya sekarang, kenapa jadi begini menyedihkan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita sembah dan kita imani itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Pengalaman hidup membuktikan dia ada di masa lampau. Dia ada sekarang bersama kita. Dan tentu saja dia akan ada di masa depan dengan kita kalau dia bawa sampai ke sana.
dan juga di masa depan bersama dengan anak cucu kita. Generasi kita turun-temurun akan ada bersama-sama dengan Dia. Maka pelajaran berharga apa yang bisa saudara petik dari masa lalu? Pelajaran berharga apa yang bisa saudara petik dan jadikan dia sebagai pelajaran baik untuk hidup pada masa sekarang? Siapa orang-orang baik itu yang punya jasa untuk kesuksesanmu hari ini di masa lampau? Jangan lupakan dia. Mungkin keadaan berbeda, tapi setitik jasanya itu berharga untuk membawamu sampai hari ini. Dan yang terakhir, luka masa lalu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Terbuka untuk berbagi dengan Tuhan. Temukan bagaimana pemulihan itu bisa terjadi atas diri, atas jiwa. Dan itu menjadi pengalaman untuk bangkit. Tidak harus luka itu menguburkan engkau di masa lalu. Kuburkan dia di sana dan kau hidup pada masa sekarang. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.